pimpinan TNI atau pimpinan ABRI yang ekstrim waktu itu untuk memerintahkan melakukan penculikan, tidak ada. Dan pada saat saya dialog dengan Pak Prabowo Subianto saat itu, pada saat saya menanyakan kenapa melakukan hal itu, maka saya yakin bahwa itu dilakukan atas inisiatif sendiri, atas dasar analisis keadaan yang berlaku saat itu. Ya, ini ada di Kompas juga sudah ditulis. Ini sudah saya laporkan juga kepada Pak masyarakat. Jadi bukan hal baru ya. Mungkin bagi wartawan waktu itu masih umur 5 tahun ya, sekarang nggak tahu ini. Tapi ini ada ya. Di sana dianggap ini hal yang baru. Ini jelas hasil analisis pribadi, bukan perintah Panglima ABRI, bukan perintah atasan beliau. Ini supaya jelas ya. Kembali tadi ini hanya pembenaran dari apa yang sekarang simpang siur itu. Maka tatkala Pak Prabowo Subianto waktu itu sebagai Letnan Jenderal, sebagai Panglima Kostrad, nyata-nyata oleh Dewan Kehormatan Perwira telah dibuktikan bahwa beliau terbukti terlibat dalam kasus penculikan, ya, maka tentu diberhentikannya itu sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan demikian maka tidak dengan hormat sudah tidak lagi relevan untuk kita perdebatkan, ya, karena sudah jelas bahwa sebabnya jelas, berhentinya jelas. Rekan-rekan wartawan dan masyarakat pada umumnya terhadap Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari ini Rabu tanggal 28 Februari 2024. Ini bagi saya hari yang harus kita catat dalam sejarah kegelapan di Indonesia. Kegelapan dalam hal apa? Kegelapan dalam hal kesewenang-wenangan seorang presiden menabrak semua aturan hukum hanya sekedar untuk kepentingan pragmatis dirinya dan kelompoknya, yaitu dengan cara memberikan gelar kehormatan berupa Jenderal Bintang 4 kehormatan kepada Prabowo Subianto. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama, menurut anggota Komisi 1 DPR RI dan beliau adalah senior dari TNI, pernah menjadi sekretaris militer presiden, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Dr. TB Hasanuddin mengatakan tidak ada lagi dasar aturan untuk memberikan pangkat kehormatan kepada siapapun yang sudah menjadi purnawirawan setelah pasca Orde Baru. Kalau dulu ada Jenderal Kehormatan Hendro Priyono, Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan, Jenderal Kehormatan SBY, Jenderal Kehormatan Agung Gumelar, itu dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Sekarang ini yang ada hanya 3 pangkat dalam TNI. Pertama, pangkat TNI aktif. Yang kedua, pangkat tituler. Yang ketiga, pangkat lokal. Pangkat tituler itu diberikan kepada sipil karena untuk kepentingan tertentu. Contohnya Deddy Corbuzier diberikan pangkat Letnan Kolonel tituler. Kalau pangkat aktif Anda sudah tahu. Sedangkan pangkat lokal biasanya diberikan kepada hakim di Mahkamah Militer atau Mahmil kalau yang bersangkutan misalkan pangkatnya seorang letkol tapi harus mengadili seorang kolonel
terdakwanya kolonel misalkan, dia diberikan pangkat lokal hanya pada saat persidangan. Setelah persidangan selesai, pangkat lokal yang setara dengan terdakwa atau lebih tinggi itu dicopot kembali dan dia kembali menjadi pangkat semula. Itu yang terjadi. Tidak ada pangkat kehormatan lagi. Kemudian kalau kita berdasar dengan apa yang dikatakan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan, Daniel Simanjuntak, mengatakan ada dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009. Begitu saya baca detail pasal 33A maupun B, tidak ada hal seperti itu. 33A tentang pemberian gelar bintang kehormatan, bintang Mahaputra, bintang Bayangkara, bintang Nararia atau apapun itu ada. Sedangkan di 33B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dikatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan pangkat kehormatan atau kenaikan pangkat kehormatan, tapi bagi prajurit TNI yang aktif. Contohnya misalkan ada seseorang mayor yang mempunyai prestasi yang hebat, makanya dinaikin secara kenaikan pangkat luar biasa, KPLB menjadi letnan kolonel, misalkan begitu. Tapi untuk purnawirawan tidak ada aturan yang melandasi Presiden memberikan kenaikan pangkat kehormatan. Dan satu lagi yang penting, Luhut Binsar Panjaitan, Hendro Priyono, Agung Gumelar, SBY dinaikin pangkat satu tingkat setelah mereka purnawirawan, tapi mereka tidak pernah diberhentikan dari dinas kemiliteran atau dipecat dari TNI. Sedangkan Prabowo tahun 1998 sudah diberhentikan dari dinas kemiliteran alias dipecat dan ada kepresnya sudah pasti. Nah, kalau sekarang ada kepres baru yang memberikan pangkat kehormatan, berarti ada dua kepres yang bertabrakan. Apakah Pak Jokowi sudah menganulir kepres yang dibuat oleh Presiden Habibie? Tidak saya dengar. Artinya, Presiden Jokowi menggunakan hak prerogatifnya dengan kesewenang-wenangan. Dengan sewenang-wenang dan tidak memperdulikan dasar hukum apapun. Bayangkan orang yang dianggap terlibat dalam penculikan 23 aktivis pro-demokrasi dan ada dugaan keterkaitan dengan kerusuhan Mei 98, kemudian dinaikin pangkatnya. Apakah Pak Jokowi tidak mau mengerti, tidak mempunyai empati kepada keluarga korban 23 aktivis yang sebagian besar masih hilang sampai saat ini? Setiap hari Kamis ada kegiatan Kamisan yang sudah berjalan puluhan kali di depan istana tidak digubris oleh Presiden Jokowi. Belum lagi korban kerusuhan Mei 98. Berapa orang? Ribuan orang menjadi korban. Di mana empati seorang Presiden Jokowi? Saya tidak tahu tujuannya apa. Tiba-tiba Presiden Jokowi memberikan kenaikan pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo. Padahal Pak Prabowo sudah dipecat dari dinas kemiliteran. Apakah itu permintaan Pak Prabowo atau ini sekedar cara Pak Jokowi untuk memberikan sesuatu kepada Prabowo, kemudian imbalannya adalah menitipkan Gibran kalau nanti dipaksakan menang dalam Pilpres tahun 2024? Saya tidak tahu. Hanya Pak Jokowi yang tahu. Pertanyaan saya yang membuat saya bingung. Seorang presiden itu kan mempunyai sekretaris militer. Ada Panglima TNI juga. Mengapa kedua beliau ini tidak memberikan masukan? Seolah-olah ikut saja apa kemauan presiden. Rakyat perlu tahu dasar hukumnya apa, dasar logikanya apa. Karena pemberian gelar kehormatan jenderal kepada Pak Prabowo ini
benar-benar merusak akal sehat kita dan melecehkan nurani kita. Bagaimana kita melihat arah reformasi ini seperti ini? Pak Jokowi seolah-olah berbuat semaunya. Apa saja ditabrak. Sekarang ini orang lagi berpikir bagaimana pilpres yang sangat terindikasi curang ini, Pak Jokowi masih terus berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan kemarin konon ada pembahasan tentang program makan siang gratis dan susu gratis untuk RAPBN tahun 2025. Padahal program ini jelas-jelas adalah programnya Prabowo Gibran yang sampai detik ini belum ditetapkan sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Apakah dasarnya quick count? Padahal jelas-jelas Sirekap bermasalah, Pilpres ini bermasalah, sedang digugat oleh berbagai kalangan. Ini keanehan. Tambah aneh lagi, manakala Pak Jokowi memberikan gelar kehormatan di Rapim TNI Polri, bayangkan. Ini benar-benar meledek rakyat Indonesia, melecehkan rakyat Indonesia, seolah-olah Pak Jokowi memang orang yang full power, paling berkuasa di negeri ini, seolah-olah merasa punya hak untuk menabrak semua aturan yang ada. Bagi saya, luar biasa Pak Jokowi. Benar-benar keterlaluan menurut saya. Mengelola negara, mohon maaf, ugal-ugalan. Saya nggak ngerti maksudnya apa. Jadi jujur, saya kira bukan hanya saya yang merasa keanehan ini. Jutaan orang di Indonesia juga merasa aneh. Bagaimana dengan dugaan pelanggaran HAM berat dari Pak Prabowo? Bagaimana kita dilihat oleh dunia internasional bahwa seorang yang terduga melakukan pelanggaran HAM berat kemudian dinaikin pangkatnya oleh presiden? Alasannya apa? Urgensinya apa? Tidak ada. Jadi bagi saya, mohon maaf nih Pak Jokowi, Bapak sudah keterlaluan menurut saya. Dengan segala hormat, sistem ketatanegaraan sudah Bapak tabrak habis-habisan. Saya harus bersuara sebagai rakyat untuk mengingatkan kalau Bapak masih mempunyai nurani. Jangan merusak sistem ketatanegaraan kita. Jangan merusak etika dan moral bangsa kita. Punyailah empati terhadap keluarga korban, para aktivis pro-demokrasi yang kurun waktu 96-97 diculik oleh kelompok yang konon Pak Prabowo terlibat. Dan ini bukan kata saya. Ini terang benderang disampaikan oleh Jenderal Wiranto, Panglima ABRI waktu itu. Pak Wiranto juga yang melepaskan tanda jabatan seorang Prabowo, diberhentikan dari dinas kemiliteran. Itu kan sama dengan dipecat. Sama saja anak SMA dikeluarkan dari sekolah karena mencuri atau melukai teman SMA-nya, kemudian diberikan sanksi, dikeluarkan dari sekolah. Tidak lama kemudian, 10 tahun, 20 tahun kemudian, yang bersangkutan malah diberikan kehormatan menjadi alumni yang paling terhormat dari SMA itu. Atau analoginya orang kuliah yang telah melanggar hak asasi manusia, di drop out dari kampus, tidak lulus. Gak lama kemudian, 20 tahun lagi, dia diberikan gelar doktor kehormatan dari kampus yang bersangkutan. Analogi ini wajar dan sama persis dengan yang terjadi saat ini. Jadi benar-benar akal sehat kita sedang dilecehkan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi seolah ingin menunjukkan kepada Indonesia, saya berkuasa, saya paling berkuasa sehingga saya punya hak untuk melakukan apa saja. Astagfirullahaladzim. Jadi sahabat Indonesia, ini suara saya, suara rakyat.
Mungkin tidak ada pengaruh apa-apa, tapi bagi saya harus bersuara agar sistem ketatanegaraan kita dan etika kita berbangsa tidak semakin rusak parah. Kita harus menyelamatkan, bukan untuk kita, tapi untuk masa sekarang dan untuk generasi anak cucu kita nanti. Itu saja pesan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia berakal sehat. Saya Rudi Eskam.